Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah 2E. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik dengan NIM 23821100175 dengan nomor urut absen 2. Perkenalkan, saya Sulistiawati Fiona dengan NIM 23821100199 dengan nomor urut absen 26. Halo, perkenalkan, nama saya Titan dengan NIM 2382110182 dengan nomor urut absen 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Dasar hukum yang berdasarkan adanya kebijakan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 dan terdapat pula pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kedua ayat ini bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok orang saja. Akan tetapi harta benda ini harus beredar di seluruh masyarakat dengan tetap mengakui adanya hak kepemilikan dan melarang adanya monopoli. Karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Al-Quran tidak membenarkan adanya penumpukan harta kekayaan hanya pada orang tertentu, bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan pada konsep distribusinya. Tidak membenarkan pula bahwa pengelolaan kekayaan hanya pada golongan atau kelompok orang tertentu, namun harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya, Al-Quran pula tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Prinsip keadilan dalam Islam. Yang pertama, keadilan adalah pondasi ajaran Islam. Dalam Islam tidak ada tawar-menawar dalam keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Yang kedua, ada pelanggaran kezaliman dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Yang menjadi perhatian dalam ekonomi Islam yaitu pelanggaran kezaliman dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan. Karena ini adalah suatu sumber dari semua konflik antara individu maupun sosial. Yang ketiga yaitu ada kesejahteraan sosial melalui keadilan ekonomi. Agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Karena keadaan ini akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Selanjutnya ada sistem distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, dalam sistem distribusi ada komersial dan sosial. Menurut M. Shafi'i Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni secara komersial dan sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Yang kedua ada menegakkan hak asasi manusia dan mencegah ketimpangan ekonomi. Untuk mencegah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, yaitu dengan mencegah perselisihan antara pribadi dan masyarakat. Oleh sebab itu, teori ekonomi Islam menunjukkan bahwa distribusi kekayaan sangatlah penting karena pengaruh semua bidang, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dan yang terakhir itu saya akan membahas tentang cara atau kebijakan pemerintah untuk distribusi pendapatan. Yang pertama itu, pemerintah dapat melakukan zakat dan infak, yaitu wajib bagi umat muslim yang mampu. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan, yaitu pajak progresif dan pengeluaran publik. Dan yang ketiga ada perlindungan hak kerja, yaitu hubungan industrial yang adil. Yang keempat adalah meningkatkan akses pendidikan, yaitu kesempatan merantau untuk semua individu. Cukup sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua.
Permasalahan kesenjangan mungkin hanya dipahami oleh sebagian elit masyarakat, seperti ekonom, ahli statistik, atau mereka yang peduli terhadap perubahan sosial ekonomi. Persoalan kesenjangan juga erat hubungannya dengan masalah keadilan, di mana kesenjangan tidak hanya mempunyai makna sekedar deretan angka, namun juga berkaitan dengan keterbukaan informasi, pemerataan kesempatan, dan akses terhadap proses perubahan yang bernama pembangunan. Deretan pemukiman kumuh di antara bangunan megah yang menjulang tinggi di perkotaan, kondisi terang benderangnya kota-kota besar, sementara keadaan listrik yang masih ada di sekitaran luar Pulau Jawa masih belum terjamah. Ini semua adalah bentuk dari kesenjangan. Secara lebih luas, adanya kesenjangan juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktanya, kesenjangan memberikan intensif bagi semua orang, termasuk kalangan masyarakat yang kurang beruntung, untuk menjadi wirausaha dan melakukan inovasi perekonomian. Dari sektor dan aktor berbeda yang ada, dibutuhkan upaya gotong royong untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Setidaknya ada cara untuk mengurangi tingkat kesenjangan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kebijakan fiskal redistributif, investasi pada perlindungan sosial, penguatan kesetaraan dan peluang, pemberantasan praktik pemburuan keuntungan, dan perubahan sistem politik. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena kekurangan pekerjaan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan untuk sementara waktu, dan yang kedua adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan kronis dengan memperkuat dan mencegah kemiskinan baru. Strategi tersebut didefinisikan sebagai 3 program yang ditunjukkan langsung kepada masyarakat miskin, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua yaitu pembentukan sistem jaminan sosial, dan yang ketiga, pengembangan budaya perusahaan. Apalagi masyarakat miskin mempunyai strategi tersendiri untuk mengatasi kemiskinan. Strategi yang digunakan antara lain akses terhadap pinjaman dari lembaga informal, perpanjangan jam kerja, keterlibatan anggota keluarga dalam pekerjaan, migrasi, atau berhemat dengan menabung. Strategi pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh Gunnar Adler Karlsson dan dikutip oleh Andre Bayoara meliputi strategi jangka pendek, yaitu transfer sumber daya dalam jumlah yang cukup kepada masyarakat miskin, perbaikan jangka pendek dalam situasi kemiskinan mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan distribusi. Yang kedua yaitu strategi jangka panjang untuk meningkatkan swadaya setempat. Perbaikan jangka panjang melalui perbaikan dan pengayaan kehidupan pribadi dan sosial yang bermartabat. Selanjutnya adalah mekanisme alokasi secara non-ekonomi. Yang pertama adalah bantuan negara kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua adalah zakat. Yang ketiga adalah nafkah. Yang keempat adalah sodako, hadiah, dan hibah. Dan semuanya adalah hukumnya sunnah. Yang kelima adalah waris menurut aturan Islam. Mekanisme alokasi secara ekonomi. Yang pertama adalah menciptakan sebanyak mungkin peluang agar penyebab hak milik atas properti ini dapat terus berlanjut. Yang kedua yaitu menawarkan sebanyak mungkin peluang agar hak milik dapat terus dikembangkan melalui kegiatan investasi. Yang ketiga adalah dilarang menimbun harta bahkan setelah zakat itu diberikan. Yang keempat adalah menetapkan adanya undang-undang untuk mendorong terus pertumbuhan kegiatan syirkah yang beragam dan juga sirkulasi kekayaan yang luas. Yang kelima adalah melarang adanya operasi ikhtiar dan penipuan lainnya yang berpotensi untuk menggoyahkan pasar. Yang keenam adalah melarang kegiatan judi, riba, korupsi, dan suap. Yang ketujuh yaitu adanya pemanfaatan secara optimal pada hasil dari barang-barang sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara. Keunggulan yang dimiliki Islam dalam hal distribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam ini yaitu mendorong adanya individu untuk membagi kekayaan mereka secara spiritual. Dalam sistem ekonomi lain kan, karena itu secara kapitalisme dan sosialisme komunis. Ekonomi Islam ini juga memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan interaksi ekonomi. Sementara di sisi lain memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang kalah dalam persaingan ekonomi. Keunggulan lain dalam mekanisme Islam ini adalah nilai spiritualitas yang akan berfungsi sebagai penggerak utama untuk interaksi ekonomi yang stabil dan lancar.
lagi dengan saya Muhammad Dizi. Dan saya Susu Triviona. Dan saya Tita Aulia Bra. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.